adik-adik pelajar yang saya cintai, jumpa kembali dengan saya Bimbel Matematika Channel. Adik-adik pelajar, teman-teman semua, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal seputar pecahan. Video ini adalah lanjutan pembahasan pecahan dari video sebelumnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengulangi kembali bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, menentukan pecahan senilai, mengubah bentuk pecahan, dan bagaimana mengoperasikan perkalian dan pembagian pecahan. Tonton video ini sampai selesai ya adik-adik, agar kalian semakin memahami ilmu seputar pecahan. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Baik adik-adik, mari langsung kita mulai pembahasannya. Nah, baik adik-adik pelajar dan teman-teman semua, di hadapan kita telah terpampang 10 butir soal mengenai pecahan dengan berbagai bentuk dan variasinya. Nah, bagaimanakah menyelesaikan soal-soal ini? Bagaimanakah tips dan trik yang tepat untuk menyelesaikannya? Mari ikuti terus pembelajaran ini. Langsung kita mulai dari soal nomor 11. Nama lain pecahan 3/5 adalah. Nah, adik-adik, apa maksudnya dari soal ini? Nah, artinya adalah kita mau merubah bentuk pecahan biasa 3/5 menjadi bentuk pecahan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat pilihan-pilihannya ini, A dan D ini sudah sama dengan bentuk soalnya, yaitu sama-sama bentuk pecahan biasa. Nah, jadi kemungkinan jawabannya ada pada pilihan B dan C, yaitu pecahan bentuk desimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Nah, jadi adik-adik, teman-teman semua, pokok pembahasan pada soal nomor 11 ini adalah merubah bentuk pecahan. Nah, bagi adik-adik yang belum memahami bagaimana cara merubah bentuk pecahan, nah silakan tonton video-video sebelumnya. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, jadi adik-adik, ini juga saya berikan sampul videonya. Nah, ini dia ya. Silakan ditonton. Klik link videonya, maka adik-adik semua akan langsung menuju pada pokok pembahasan tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, langkah yang kedua adalah lakukan pembagian pecahan secara bersusun ke bawah. Karena ini kan tadi pecahan dalam bentuk pecahan biasa, nah mau kita rubah menjadi bentuk pecahan desimal. Nah, jadi caranya adalah dengan pembagian bersusun ke bawah. Nah, bentuk pecahan 3/5 pecahan biasa sama dengan bagaimana hasilnya dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kita lakukan pembagian secara bersusun ke bawah, kita gambarkan garis baginya. Angka pembilangnya 3 kita letakkan di sebelah dalam, angka pembaginya 5 di sebelah luar garis pembagi. Nah, adik-adik, mari kita mulai proses pembagiannya. 3 bagi 5, nah itu tidak bisa, berarti angka 3 ini harus kita kali 10 menjadi 30. Tetapi harap diingat hasilnya juga harus kita bagi 10. Nah, dibagi 10 artinya 0, nah langsung sekarang kita bagi 30 bagi 5, hasilnya 6. Kita letakkan di belakang tanda koma, kemudian kita kalikan kembali 6 kali 5, hasilnya kita letakkan di bawah angka 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, 30 kurang 30, kita dapatkan hasilnya 0. Nah, sampai di sini proses pembagian berhenti, karena sisanya sudah 0. Nah, jadi 3/5 dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 0,6 dalam bentuk pecahan desimal. Nah, coba perhatikan adik-adik, B dan C, bentuk desimalnya tak ada yang cocok atau yang sesuai dengan hasil jawaban yang kita peroleh. Nah, jadi penting untuk adik-adik ketahui, kalau 0,6, nah itu sama aja artinya dengan 0,60. Sama juga dengan 0,600. Dan boleh juga 0,6000. Nah, jadi di belakang angka 6 boleh kita tambahkan beberapa angka 0. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban yang tersedia. Nah, jadi adik-adik pilihan yang tepat adalah B, 0,600. Baik adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 12.
Nama paling sederhana untuk penjumlahan pecahan 3/10 tambah 7/15 adalah. Nah baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Nah bagi adik-adik yang belum paham bagaimana cara menjumlahkan pecahan, silakan tonton video-video sebelumnya. Linknya ada tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah silakan diklik, maka adik-adik semua akan langsung menuju video pembelajaran tersebut. Nah, saya berikan juga di sini sampul video dari topik pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini dia adik-adik ya, silakan ditonton. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Syarat penjumlahan pecahan adalah bahwa penyebut kedua pecahan harus sama. Nah, bagaimana menyamakan penyebut kedua pecahan? Nah, maka kita harus tentukan KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Nah, pecahan ini tadi penyebutnya 10 dan pecahan yang kedua penyebutnya 15, harus kita tentukan KPK-nya. KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi yang pertama sekali kita carilah dulu kelipatan dari bilangan 10. Nah, kelipatan 10 artinya kita mulai dari angka 10 lalu kita tambah-tambahkan 10. Nah, jadi 10 tambah 10, 20 tambah 10, 30 dan seterusnya. Nah, dengan cara yang sama, kelipatan bilangan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Nah, jadi yang manakah yang merupakan kelipatan persekutuan? Nah, itu artinya adalah pada saat di mana kelipatan 10 dan 15 yang mempunyai nilai yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari angka-angka ini, kelipatan 10 dan 15 mempunyai nilai yang sama pertama sekali yaitu pada angka 30. Nah, sehingga dengan demikian KPK dari 10 dan 15 adalah 30. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengubah penyebut dari kedua pecahan ini menjadi 30. Karena KPK-nya tadi sudah kita dapatkan 30. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Nah, pecahan yang pertama 3/10 kita kalikan dengan. Nah, ini kita lihat 10, supaya penyebutnya ini menjadi 30, berarti harus kita kali 3. Kalau penyebutnya kita kali 3, pembilang juga kita harus kali 3. Nah, jadi adik-adik pecahan 3/10 kita kali 3/3. Nah, dengan cara yang sama, 15 ini penyebutnya supaya menjadi 30 berarti harus kita kali 2. Sehingga pecahan 7/15 kita kali 2/2. Nah, dengan seperti ini berarti penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 30. Nah, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. 3 kali 3 tambah 7 kali 2, yang ini 7 kali 2 per. Nah, 10 kali 3 sama dengan 15 kali 2. Nah, jadi sudah boleh kita satukan penyebutnya karena sudah bernilai sama, yaitu 30. Nah, selanjutnya kita sederhanakan hasil perkalian pembilangnya. 3 kali 3 itu 9, kemudian 7 kali 2 itu 14, per 30. Nah, 9 tambah 14, kita jumlahkan, hasilnya 23, per 30. Nah, jadi jawaban yang tepat dari pilihan yang tersedia adalah D, 23/30. Nah, demikian ya adik-adik ya, bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Baik adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 13. 3 nama lain untuk pecahan 3/4 adalah. Nah, apakah maksud dari soal ini? Nah, soal ini meminta kita untuk mencari nilai yang sama dengan pecahan 3/4. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Nah, jadi adik-adik, soal ini pokok bahasannya adalah menentukan pecahan senilai. Nah, jadi bagi adik-adik yang belum memahami bagaimana cara menentukan pecahan senilai, silakan ditonton video-video sebelumnya. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan diklik ya adik-adik, maka adik-adik akan langsung menuju video tersebut. Nah, ini juga saya berikan sampul videonya. Nah, ini dia. Nah, silakan ditonton ya adik-adik. Baik, mari kita lanjutkan. Caranya adalah kalikan atau bagikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi pecahannya tadi 3/4,
kita mau mencari nilai yang sama dengan pecahan 3/4 ini. Nah, kita kali. Ya, kita kali. Nah, yang pertama kita kali 2. Nah, jadi pembilangnya 3 kali 2 dapat 6, penyebutnya 4 kali 2, 8. Nah, kita dapatkan itu adalah 6/8. Nah, dengan cara yang sama, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita dapatkan hasilnya 9/12. Nah, dengan cara yang sama, untuk dikali 4, pecahan 3/4 sama dengan 12/16. Kemudian kalau kita kali 5, pecahan 3/4 sama dengan 15/20. Nah, dengan cara yang sama, kita kalikan 6, pecahan 3/4 sama dengan 18/32. Nah, sekarang coba bandingkan hasil yang kita dapat ini dengan pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, coba perhatikan adik-adik, pilihan A dan B sudah pasti salah. Kenapa? Karena pembilangnya berulang. Nah, kalau pecahan senilai, pembilangnya tak mungkin berulang, harus berbeda. Nah, tinggal pada pilihan C dan D. Nah, yang manakah yang benar? Nah, coba kita lihat. 6/8 sama dengan 9/12 sama dengan 12/16. Nah, kalau kita lihat yang cocok atau yang pas adalah C. 6/8, 9/12, 12/16. Karena untuk pilihan D, 15/20 ada memang, 12/16 ada, tapi 6/12 tidak ada. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. 6/8, 9/12, 12/16. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan soal yang nomor 14. Bilangan yang sama terdapat pada pasangan. Nah, jadi setiap pilihan-pilihan ini, bilangan-bilangan pecahannya selalu berpasangan. Nah, yang manakah yang bernilai sama? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Caranya masih sama, yaitu pecahan yang semula 6/7 kita kalikan dengan bilangan yang sama pembilang dan penyebutnya. Nah, coba kita lihat penyebutnya di sini 7, ini 21, berarti itu kita dapatkan dengan mengalikan 3. Sehingga pecahan 6/7 kita kalilah dengan 3/3. Sebab kalau penyebutnya kita kali 3, pembilangnya juga harus kita kali 3. Nah, hasilnya kita dapatkan adalah 18/21. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil yang kita dapatkan? Yaitu bahwa bilangan pecahan 6/7 dan 15/21 hubungannya adalah tidak sama ya adik-adik ya. Karena 6/7 tadi yang sama dengan 6/7 adalah 18/21. Nah, kita coba pilihan yang B, 2/8. Nah, 2/8 pembilangnya ini 2, menjadi 1 di sebelah kanan ini, berarti harus sama-sama kita bagi 2. Sehingga 2/8 kita bagi dengan 2/2. Nah, hasilnya adalah 2 bagi 2 per 8 bagi 2 sama dengan 1/4. Nah, kesimpulannya adalah bahwa bilangan 2/8 dan 1/2, nah itu tidak sama. Karena 2/8 itu harus sama dengan 1/4. Nah, jadi hubungan tandanya adalah tidak sama dengan. Kita lanjutkan yang opsi C, 5/9. Nah, apa kira-kira yang bisa kita hubungkan 5/9 ke 35/63? Nah, ini bisa kita dapatkan sama-sama kita kali 7. Nah, jadi pembilang dan penyebut kita kali 7, berarti 7/7. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 35/63. Nah, kesimpulannya adalah 5/9 dengan 35/63 adalah sama dengan. Nah, jadi 5/9 bernilai sama dengan 35/63. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, baik adik-adik, coba dulu kita selesaikan yang D. Kenapa itu salah? 2/9. Nah, apakah yang bisa kita hubungkan 2/9 menjadi 24/124? Nah, ini kita sama-sama kali 12. 2/9 kali 12/12 sama dengan 2 kali 12, 24, 9 kali 12, 108. Jadi hasilnya 24/108. Nah, kesimpulannya adalah 2/9 dengan 24/124 hubungannya adalah tidak sama dengan. Nah, jadi dengan demikian adik-adik jawaban yang tepat adalah C. 5/9 bernilai sama dengan 35/63.
Baik, mari kita lanjutkan soal nomor 15. 3/3 dikali 1/5 sama dengan N. N adalah, nah ini adalah perkalian dua buah bilangan pecahan. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Mari kita kerjakan. Nah, ini topiknya adalah perkalian dua pecahan biasa. Nah, juga ini adik-adik, bagi yang belum paham bagaimana cara mengalihkan atau membagi pecahan, silakan ditonton video sebelumnya. Linknya juga sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan diklik, maka adik-adik semua akan langsung menuju video pembelajaran tersebut. Nah, di sini juga adik-adik akan saya berikan sampul depan dari video mengenai masalah perkalian atau pembagian pecahan. Nah, baik adik-adik, mari kita lanjutkan. Nah, langkah yang pertama sekali adalah kita harus rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kemudian caranya adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, lalu kita sederhanakan. Nah, kita mau merubah pecahan campuran 3/3 menjadi pecahan biasa. Nah, ini caranya adalah 3 kali 3 tambah 1/3. Nah, 3 kali 3 ditambah 1. Penyebutnya tetap sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya 10/3. Nah, dengan cara yang sama, 1/5 sama dengan 1 kali 5 tambah 1/5. Nah, kita dapatkan 6/5. Nah, lalu kita kalikanlah 3/3 kali 1/5 menjadi 10/3 kali 6/5. Sama dengan. Nah, caranya adik-adik kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Nah, jadi kita dapatkan 10 kali 6 dibagi 3 kali 5. Sama dengan 60/15. Sama dengan 4. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 4. Mari kita lanjutkan soal nomor 16. 51/2 kali 3/4 tambah 10/4 sama dengan N. Jadi, N adalah. Nah, baik, mari kita kerjakan. Nah, ini topik pembahasannya adalah perpaduan perkalian dan penjumlahan pecahan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita pahami adalah harus kita kerjakan terlebih dahulu perkalian pecahan. Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, jadi harus kita selesaikan terlebih dahulu yang dalam tanda kurung. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita rubahlah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 51/2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Mari kita rubah 51/2 sama dengan 5 kali 2 tambah 1/2 sama dengan 11/2. Nah, lalu kita kalikan 11/2 kali 3/4. Nah, kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. 11 kali 3 dibagi 2 kali 4 sama dengan 33/8. Nah, selanjutnya adalah kita jumlahkan 33/8 tambah 10/4. Sama dengan berapa? Nah, adik-adik bagaimana menjumlahkan pecahan? Nah, syaratnya adalah kita harus samakan penyebutnya. Nah, coba lihat di sini, penyebutnya 8. Nah, di sini penyebutnya masih 4. Nah, jadi usaha kita adalah bagaimana kita membuat pecahan yang kedua ini 10/4, penyebutnya jadi 8. Nah, ini tetap kita pertahankan 8, karena KPK 4 dan 8 adalah 8. Nah, dengan demikian pecahan 33/8 kita kali 1/1, lalu kita tambahkan dengan pecahan 10/4 kita kalikan dengan 2/2. Nah, lalu kita sederhanakan. 33 kali 1 dapat 33, 8 kali 1 dapat 8, tambah 10 kali 2 dapat 20, 4 kali 2 dapat 8. Nah, sekarang nilai penyebutnya sudah sama-sama 8. Nah, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi hasilnya adalah 33 tambah 20/8 yang sama dengan 53/8. Nah, ini coba lihat adik-adik ya. Pembilangnya 53 masih jauh lebih besar dari penyebutnya. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita buatkan penyebutnya 8. Nah, jadi bilangan bulatnya kita dapatkan dengan membagi 53 dengan 8. Nah, jadi hasil bulat terbesar 53 dibagi 8 adalah 6. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 8. 6 kali 8 adalah 48.
Nah, supaya 53 berarti perlu kita tambahkan 5. Nah, itulah yang merupakan pembilang dari pecahan campuran. Nah, sehingga dengan demikian 53/8 sama dengan 65/8. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, 65/8. Baik adik-adik, mari kita lanjutkan soal nomor 17. Dalam kurung 7/9 tambah N tambah 1/6 sama dengan 7/9 tambah dalam kurung 1/6 tambah 3/8. N adalah, nah berapakah nilai N? Nah baik adik-adik, mari kita kerjakan bagaimana caranya. Kita tuliskan kembali soalnya, dalam kurung 7/9 tambah N tambah 1/6 sama dengan 7/9 tambah dalam kurung 1/6 tambah 3/8. Nah, adik-adik coba lihat, semua operasinya adalah penjumlahan. Nah, jadi karena tanda operasinya semua sudah sama, sehingga nilai pecahan yang sama di ruas kiri dan di ruas kanan boleh kita hilangkan, karena saling mengurangkan hasilnya 0. Nah, coba kita lihat di sini ada 1/6 di ruas kiri, ada 1/6 di ruas kanan. Nah, sehingga itu boleh kita hilangkan. Nah, tinggallah tersisa sekarang dalam kurung 7/9 tambah N sama dengan 7/9 tambah 3/8. Nah, ini pun kalau kita perhatikan masih ada pecahan yang bernilai sama di ruas kiri dan ruas kanan, yaitu 7/9 ada di ruas kiri, 7/9 ada di ruas kanan. Nah, boleh kita coret. Nah, yang tersisa adalah N sama dengan 3/8. Nah, jadi inilah yang merupakan jawaban untuk N. Nah, jadi nilai N sama dengan 3/8, jawabannya adalah A. Nah, cukup mudah ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik semua paham, pasti cepat kita menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kita lanjutkan soal nomor 18. Pecahan 4 3/8 kali 5 2/6 dibagi 2/8 sama dengan N. Nah, jadi N adalah, nah baik adik-adik, mari kita kerjakan. Soal ini adalah perpaduan perkalian dan pembagian pecahan. Nah, karena perkalian dan pembagian itu setara dan sama kuat, maka kita kerjakan terurut dari kiri ke kanan. Tetapi karena ada di sini tanda kurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang lebih penting lagi, kita harus rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, mari kita rubah pecahan campuran 4 3/8 menjadi pecahan biasa. 4 3/8 sama dengan 4 kali 8 tambah 3/8 sama dengan 35/8. Nah, yang satunya lagi pecahan 5 2/6 kita rubah jadi pecahan biasa, yaitu 5 kali 6 tambah 2/6 kita dapatkan 32/6. Nah, kedua pecahan ini kita kalikan sehingga kita dapatkan 35/8 kali 32/6. Nah, sama-sama kita kali pembilangnya, sama-sama kita kali penyebutnya. 35 kali 32 per 8 kali 6. Nah, kemudian kita sederhanakan 35 kali 32 itu 16 kali 2. 8 kali 6 itu 3 kali 2. Nah, tujuannya kita buat seperti ini supaya ada angka yang bisa kita coret. Nah, selanjutnya 16/8 saling membagi, hasilnya 2. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 70/3. 35 kali 2, 70, penyebutnya 3. Nah, selanjutnya adik-adik 70/3 ini yang merupakan hasil dalam kurung ini tadi, kita bagi dengan 2/8. Nah, coba kita lihat, di sini sudah kita dapatkan pembagian dua buah pecahan, 70/3 dibagi 2/8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, bagi adik-adik yang belum paham, silakan ditonton video-video sebelumnya. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, silakan diklik ya adik-adik. Maka adik-adik semua akan langsung menuju video mengenai pembahasan tersebut. Nah, di sini juga akan saya berikan sampul depan mengenai pembahasan perkalian dan pembagian pecahan. Silakan ditonton ya adik-adik. Baik adik-adik, pecahan 70/3, tanda operasinya semula bagi, kita rubah menjadi kali, tetapi pecahan yang kedua, yaitu 2/8, kita balik, karena operasinya sudah berganti dari bagi jadi kali, pecahan 2/8 menjadi 8/2.
Nah, kemudian kita sederhanakan, 8 per 2 itu adalah 4, 8 bagi 2, 4. Nah, 70 kali 4, 280, penyebutnya 3. Nah, 280 bagi 3, jawabannya tidak ada di pilihan, berarti harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya adalah langsung kita buat penyebutnya 3. Nah, kemudian kita carilah hasil bagi maksimal 280 bagi 3. Hasil bulatnya adalah 93. Nah, 93 kali 3 adalah 279. Supaya 280 harus kita tambah 1. Nah, jadi pembilangnya adalah 1. 280 per 3 sama dengan 93 1 per 3. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 93 1 per 3. Kita lanjutkan soal nomor 19. 2 1 per 2 tambah 3, 3 per 4 kurang 1 per 2 sama dengan N. Jadi, N adalah. Nah, baik, adik-adik, teman-teman semua, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, mari kita selesaikan. Kalau kita lihat soal ini, operasinya ada dua, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, jadi ini adalah merupakan perpaduan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Karena penjumlahan dan pengurangan adalah setara dan sama kuat, maka kita kerjakan terurut dari kiri ke kanan. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau sebelum-sebelumnya kita mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan soal-soal pecahan campuran, nah pada kali ini kita akan menjawabnya tanpa merubah ke dalam pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Baik, mari kita kerjakan dengan pelan-pelan saja. Nah, kita tulis kembali soalnya. 2 1 per 2 tambah 3 3 per 4 kurang setengah sama dengan. Nah, jadi adik-adik kalau pecahan campuran ini, 2-nya ini disebut bilangan bulat, nah 1 per 2 ini disebut pecahan. Nah, jadi kalau kita jumpa soal seperti ini, langsung saja dulu kita pindahkan bilangan bulatnya, ya, yang angka 2 ini kita pindahkan langsung. Nah, kemudian operasinya di sini penjumlahan, kita buat penjumlahan. Nah, kemudian bilangan bulat 3, kita pindahkan lagi. Nah, kita tulis 3. Nah, kita kurung. Nah, kemudian karena operasinya di sini jumlah, kita buat jumlah. Nah, kemudian sekarang yang kita jumlahkan ataupun yang kita kurangkan adalah pecahan-pecahannya. Buka kurung. Nah, pecahannya yang pertama adalah setengah. Kemudian di sini operasinya tambah 3 per 4. Nah, kemudian di sini kurang, kita buat kurang. Sini pecahannya setengah, kita tulis setengah, kita tutup kurung. Nah, kemudian dalam tanda kurung yang belakang ini ada angka yang sama berlainan tanda. Satu positif, yang ini negatif. Nah, karena nilainya sama dan pengurangan, maka saling meniadakan hasilnya 0. Berarti boleh kita coret. Nah, selanjutnya adalah kita menjumlahkan bilangan bulat ini tadi. 2 tambah 3 kita jumlahkan, kita dapat hasilnya 5. Kemudian sisa dari sini, pecahannya 3 per 4. Nah, selanjutnya adalah jumlahkan 5 dan 3 per 4. Nah, jadi hasilnya adalah 5 tambah 3 per 4. Nah, ini boleh kita satukan jadi pecahan campuran, artinya menjadi 5 3 per 4. Nah, jadi adik-adik, teman-teman semua, ini adalah salah satu cara yang lain. Nah, barangkali ini lebih cepat. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 5 3 per 4. Nah, pilihan yang tepat adalah B, 5 3 per 4. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan soal yang terakhir, soal nomor 20. Dalam kurung 21 per 2 kali 3 per 4 tambah N sama dengan 16 per 8. Jadi, N adalah, nah bagaimana cara mengerjakannya adik-adik, teman-teman? Mari kita kerjakan tahap demi tahap. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah perpaduan perkalian dan penjumlahan pecahan. Nah, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian. Nah, kemudian karena ada pecahan campuran, maka harus kita rubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan campuran 21 per 2 kita rubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1 per 2 sama dengan 5 per 2.
Nah, pecahan campuran 2,5 sama dengan 5/2 menjadi pecahan biasa. Lalu kita kalikan dengan 3/4. 5/2 kali 3/4. Nah, kalau perkalian, caranya cukup mudah. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 3 per 2 kali 4. Nah, 5 kali 3, 15. 2 kali 4, 8. Berarti hasilnya adalah 15/8. Nah, selanjutnya 15/8 yang kita dapat dari sini tadi, kita tambahkan dengan N. Sama dengan 16/8. Nah, bagaimana kita mencari nilai N? Nah, nilai N adalah salah satu suku penjumlahnya. Nah, jadi untuk mencari nilai N adalah hasil dari penjumlahan, yaitu 16/8, kita kurangkan dari salah satu suku penjumlahan yang lain, yaitu 15/8. Nah, coba adik-adik lihat ini semua, penyebutnya sudah sama, ya, kedua pecahan sama-sama penyebutnya bernilai 8. Artinya pembilangnya bisa langsung kita kurangkan. Nah, jadi hasilnya yang kita dapat adalah 16 kurang 15/8. 16 kurang 15 sama dengan 1, penyebutnya 8, jadi kita dapatkan hasil akhirnya sama dengan 1/8. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, 1/8. Oke, demikian adik-adik pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, mudah-mudahan semua dapat dimengerti oleh adik-adik, sehingga mampu menjawab soal-soal pecahan. Jika sekiranya adik-adik masih kurang paham, belum dimengerti, boleh dipertanyakan, boleh dibuat komentar pada kolom komentar. Nah, baik adik-adik, sampai di sini saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa ya adik-adik, teman-teman, atau siapa saja yang menyaksikan video ini, mohon bantu dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share ke saudara dan teman-temanmu. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga pengetahuan kalian seputar pecahan semakin bertambah, sehingga adik-adik mampu menjawab soal-soal pecahan dengan baik. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.